Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi, gua melihat di beberapa kolom komentar dan juga di sosial media ya, beberapa hal yang dibahas. Salah satunya bahwa Ruben Amorim ini sama saja dengan Erik ten Hag. Di periode sebelumnya Manchester United tahun lalu ya mengalami musim yang babak belur, finish di luar zona Eropa. Sistem permainan yang tidak jelas, para pemain banjir cedera. Tapi ya kita tahu bagaimana musim juga akhirnya berakhir dengan satu trofi. Di periode awal musim ini pun juga demikian, masih tidak konsisten. Bukannya bermain selalu buruk, selalu jelek, gue tidak melihat demikian, karena ada beberapa pertandingan gue ingat betul Manchester United tampil sebenarnya bagus. Tapi problem utamanya ada pada mencetak gol, di mana Manchester United gagal, tidak berhasil memanfaatkan peluang-peluang di pertandingan-pertandingan tersebut, sehingga akhirnya gagal mendapatkan hasil maksimal. Bahkan dinamika pertandingan berbalik, Manchester United menderita kekalahan, misalnya ketika menghadapi West Ham ya. Dan ini masih terjadi saat ini. Manchester United belum bisa bermain bagus dengan konsisten. Ada beberapa periode Manchester United tampil bagus, tapi belum bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, belum bisa kreatif di depan. Manchester United masih kesulitan untuk mencetak gol dan ujung-ujungnya mendapatkan hasil yang juga buruk nih dalam beberapa pertandingan terakhir secara berurutan bahkan. Nah dari situ, seperti gue katakan ya, ini banyak juga yang mengatakan bahwa ini sama saja nih Ruben Amorim dengan Erik ten Hag. Sebelum gue lebih jauh membahas ya secara ringan amatiran, mungkin ada beberapa komen nantinya ya di video ini hanya dari judulnya saja nih, bahkan belum melihat apa yang gue bicarakan. Tapi ya ini salah satu realita juga ya di channel Football United ya. Ya itu sebenarnya agak gue sayangkan sih sebenarnya, tapi ya anyway, apapun itu bebas asal sopan. Kalau dinilai bahwa Erik ten Hag ataupun Ruben Amorim ini sama saja dengan Erik ten Hag, mungkin ada beberapa poin ya yang bisa dibilang oke, sama saja. Gue memiliki beberapa hal tersebut. Nomor satu, mungkin sama-sama direkrut berdasarkan kesuksesan, hasil dan juga gaya main di klub sebelumnya. Bagaimana Erik ten Hag direkrut berdasarkan apa yang ditunjukkan bersama dengan Ajax ya kan, bisa mendominasi Liga Belanda, mengejutkan di Eropa. Ruben Amorim sama nih di Liga domestik, luar biasa membawa Sporting menjadi juara. Lalu juga di Eropa pun juga demikian ya, dengan gagah di kompetisi-kompetisi yang diikuti, membuat kejutan. Dan menurut gue ada kesamaan nih di antara keduanya dari sisi situ. Lalu nomor 2, sama-sama masuk di periode sulit. Erik ten Hag masuk setelah Manchester United ini dalam periode sulit dan juga kacau selepas Ole Gunnar Solskjaer ya. Lalu ada Ralf Rangnick ya kan, setelahnya masuklah Erik ten Hag. Ruben Amorim juga demikian, dengan masuk dengan periode kacau, periode sulit di Manchester United. Erik ten Hag ya di musim lalu banjir cedera, ada pemilik yang baru, ganti manajemen di awal musim ini, situasi tidak bagus, datanglah Ruben Amorim. Lalu juga poin selanjutnya, datang sama-sama membawa harapan, paling tidak dari fans. Dan kalau gue melihat ya bagaimana fans, gue berusaha untuk mengingat-ingat nih, ketika Erik ten Hag masuk, ada harapan yang tinggi bahwa Manchester United bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Baik itu dari sisi permainan yang ditunjukkan bersama Ajax ya, dan tentu saja hasilnya ya kan untuk Manchester United. Ruben Amorim pun juga demikian. Masuk, gue ingat banyak sekali excitement yang terjadi. Salah satunya gue bikin polling 59%, bahkan yakin Manchester United bisa finish di 4 besar. Jadi ada hal yang sama nih, artinya sama-sama membawa harapan. Lalu gue melihat juga di poin keempat ya, sama-sama ada situasi paling tidak sejauh ini ya, perlawanan dengan para pemain. Ada semacam dalam tanda kutip konflik dengan pemain Manchester United. Erik ten Hag dengan Jadon Sancho, sebelumnya dengan Cristiano Ronaldo. Lalu Ruben Amorim saat ini ya dengan kabarnya dengan Rashford ya kan, dan juga dengan mungkin Garnacho dan lain-lain dengan dicadangkannya, walaupun dia mengatakan ini tidak ada
hal terkait dengan situasi disiplin, ini lebih karena masalah teknis di lapangan latihan. Tapi kalau yang gue tarik lagi, ada sama-sama keinginan nih antara Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim ingin memperbaiki karakter di skuad Manchester United nih. Kultur ingin diperbaiki di skuad Manchester United. Karena skuad yang diwarisi, baik itu Erik ten Hag dari periode sebelumnya dan juga Ruben Amorim dari Erik ten Hag, nampaknya memang skuad Manchester United nih dalam tanda kutip ada masalah ya terkait dengan karakter, mental, dan mungkin juga di situasi disiplin. Lalu poin nomor 4 ya, ada idealisme gaya permainan. Sama-sama ketika datang, karena kesuksesan di tim ataupun klub sebelumnya, ada idealisme nih, gaya permainan yang ingin diterapkan di Manchester United. Nah, ini titik bedanya menurut gue. Kesamaannya iya, sama-sama ada idealisme di situ, tapi ada perbedaan setelahnya. Erik ten Hag, dia melakukan penyesuaian gaya permainan tersebut. Kenapa? Menurut gue secara ringan amatiran ya. Karena ada realita bahwa ternyata skuad ini berbeda. Skuad Manchester United ini berbeda dari yang dia inginkan. Yes, dia ada beberapa pemain yang direkomendasikan untuk didatangkan ya. Misalnya Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, termasuk juga Anthony. Tapi sekali lagi gue tegaskan di sini bahwa harga itu di luar Erik ten Hag ya, itu lebih dari manajemen. Tapi menurut gua tidak sepenuhnya pemain yang diinginkan itu datang. Menurut gua ada 2 pemain kunci yang diharapkan didatangkan tapi tidak pernah mendarat di Old Trafford. Dan menurut gua sebenarnya 2 pemain ini merupakan kepingan penting dari gaya permainan Erik ten Hag. Nomor 1 adalah ya Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kita ingat di musim transfer pertama dari Erik ten Hag bahkan ditunggu cukup lama ya, sebulan lebih kalau tidak salah oleh Manchester United. Proses tarik ulur dengan Barcelona. Pernah gue katakan di channel ini, nampaknya bahkan gue curiga, mungkin ini asumsi gue, bahwa Erik ten Hag mau datang ke Manchester United karena dalam tanda kutip dijanjikan nih Frenkie de Jong akan datang, sehingga Richard Arnold pada saat itu, John Murtough langsung datang ke Barcelona, tapi gagal untuk bisa mendaratkan Frenkie de Jong di Old Trafford. Dan kita lihat di musim pertama pun juga ada penyesuaian ya kan terkait dengan situasi di lapangan tengah, dan menurut gua itu sudah ada indikator awal bahwa ya ada hal yang direncanakan tidak terjadi nih di Manchester United. Lalu pemain lainnya adalah Harry Kane. Di musim kedua dari Erik ten Hag, dia ingin untuk mendatangkan Harry Kane, tapi tidak pernah hadir di Manchester United. Kenapa? Menurut gua Manchester United butuh seorang pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Di musim pertama dari Erik ten Hag, pemain yang diandalkan adalah Rashford. Dan nampaknya dia sudah ada mungkin semacam kayak feeling ataupun juga sudah mengetahui bahwa ini tidak bisa secara konsisten diharapkan. Dan betul, di musim kedua Manchester United kesulitan untuk bisa mencetak gol karena ya Harry Kane tidak pernah hadir di Old Trafford. Nah, bagaimana dengan Ruben Amorim? Ruben Amorim memiliki idealisme gaya permainan, intensitas itu yang diinginkan, permainan dengan intensitas yang tinggi. Tapi di sini juga bisa jadi perbedaannya. Ruben Amorim, dari apa yang dikatakan ya, dia nampaknya dalam tanda kutip lebih kaku. Apa artinya? Artinya dia tidak melakukan penyesuaian, atau bahkan dia tidak akan melakukan penyesuaian terkait dengan sistem yang ingin diterapkan di Manchester United. Jadi skuad yang harus ngikut ke gaya permainannya, ke sistem permainannya, bukan sebaliknya. Nah, dan kita tahu bagaimana skuad Manchester United kesulitan menurut gue secara ringan amatiran untuk bisa bermain dengan intensitas yang tinggi. Lalu apa ini artinya? Artinya hanya tinggal menunggu waktu, dia akan meminta pemain. Dan di situ menurut gue juga menarik untuk dilihat ya, bagaimana nih manajemen dari Manchester United bisa tidak memenuhi hal tersebut. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana ada keterbatasan situasi finansial di Manchester United. Dan kalau itu tidak terjadi ya, pertanyaannya adalah apakah skuad akan mampu dilatih, ataupun Ruben Amorim ya, apakah akan mampu nih melatih skuad untuk bermain dengan intensitas yang tinggi.
menurut gua ya, ini akan menjadi semacam kayak sekali lagi seperti yang gua katakan, ini akan menjadi titik temu antara Ruben Amorim dengan Erik ten Hag, bahkan manajer sebelumnya, yaitu apa? Mau tidak mau dia membutuhkan pemain yang diinginkan. Ruben Amorim mungkin direkrut lebih awal untuk lebih memaksimalkan skuadnya, tapi dari periode awal skuad ini memang bukan untuk sistem permainan Ruben Amorim. Ruben Amorim mengatakan dia butuh latihan, ya, dia butuh skuad ini waktu untuk latihan. Itu masuk akal. Tapi seberapa besar kapasitas skuad ini bisa naik dengan latihan-latihan tersebut? Lalu pertanyaan selanjutnya juga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan kapasitas skuad ini untuk bermain dengan intensitas yang tinggi? Dari manajer yang sebelumnya, proses itu penting, tapi tetap dengan result, tetap dengan hasil. Ruben Amorim mengatakan bahwa tujuannya dia adalah untuk juara liga, itu adalah targetnya. Artinya apa? Manajemen Manchester United menargetkan major trophy ke Ruben Amorim, dan dia tahu hal tersebut, project ini ya. Nah, tapi bagaimana dengan kompetisi-kompetisi lain yang diikuti oleh Manchester United? Apakah akan disingkirkan dalam tanda kutip ya? Apakah trofi juga akan ditunda dulu sampai dengan Manchester United bisa untuk mendapatkan gelar juara tersebut, atau seperti apa? Kenapa? Karena kalau menurut gue, secara ringan amatiran ya, kalau dilihat dari keadaan saat ini, masih jauh, sangat jelas. Gelar juara liga itu sangat jauh sekali, dan mungkin bahkan ya, untuk memenangkan trofi-trofi yang dimenangkan di periode-periode sebelumnya, ini juga bukan sesuatu yang dekat untuk bisa diraih oleh Manchester United di bawah Ruben Amorim saat ini. Jadi menurut gua, balik lagi ke situasi awal, memang ada kesamaan, iya, tapi perbedaan itu juga besar. Dan menurut gua juga sangat sangat prinsipal. Bagaimana Erik ten Hag melakukan penyesuaian ya terkait dengan sistem yang ingin dikembangkan di Manchester United, sementara Ruben Amorim nampaknya dia tidak seperti itu. Dia akan terus dengan idenya, walaupun juga memiliki konsekuensinya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.